Jadi awalnya itu saya bantuin orang tua, terus saya bisnis spare part mobil di Palembang, retail. Tapi saya ngerasa kayak saya harus mandiri dan punya jalan sendiri gitu loh. Nggak bisa harus bergantung sama orang tua terus. Jadi saya mencoba memberanikan diri untuk memulai bisnis franchise makanan. Tapi ya gagal. Terus saya mencoba untuk kursus digital marketing, di mana saya pikir bisa membantu untuk usaha saya, ataupun mungkin saya bisa kerja di corporate kantoran, karena ya tabungan saya juga sudah mulai menipis. Seiringnya waktu saya terinspirasi untuk buka sebuah usaha coffee shop. Sudah research tuh ke beberapa franchise kopi di Indonesia, tapi tidak sesuai dengan value saya. Ya bisa dibilang franchise kopi di Indonesia kan mirip-mirip semua ya. Akhirnya saya dikenalkan sama seorang teman tuh, brand dari Cina, dan value-nya tuh cocok dengan saya. Beberapa kali kita meeting online, sampai saya datang ke China langsung, ke headquarter-nya langsung. Setelah pertimbangan panjang dan juga diskusi dengan keluarga, akhirnya saya memutuskan untuk kerjasama dengan brand ini. Dari headquarter-nya saya dijanjikan untuk memegang license brand tersebut untuk di Indonesia. Dengan berbekal tabungan terakhir, dengan penuh keberanian, akhirnya saya all in untuk investasi awal, untuk beli bahan baku, mesin kopi, ya, dan sebagainya. Ya udah, saya pikir saya coba jalanin dulu. Tapi di tengah jalan, kenyataannya dukungan dari headquarter kurang banget. Nggak ada dukungan dari marketing, komunikasinya juga sulit. Wah, stres banget pokoknya. Nggak bisa tidur lah pokoknya. Mana, ya tahu sendiri, udah all in gitu, tabungan terakhir. Akhirnya mau nggak mau, saya harus jalan sendiri tanpa ada bantuan dari headquarter dari Cina, seperti kayak cari supplier sendiri, bahan baku, cup, terus saya harus ngeriset beans untuk cari rasa yang enak, belum lagi nge-eksperimen resep sendiri, dan saya harus belajar sana sini. Pokoknya lebih dari 1 bulan full saya begadang. Tapi setelah dijalanin dan diingat-ingat, itulah momen yang paling berkesan untuk saya. Ya bayangin aja, dari background toko spare part terjun ke F&B coffee shop. Wah, itu sih yang paling berkesan untuk saya. Ada juga masalah lain dalam pemilihan lokasi. Saya melakukan research di daerah Serpong dan BSD, dan akhirnya saya memutuskan untuk open coffee shopnya di daerah Gading Serpong. Masalahnya selain itu juga renovasi itu molor terus, dan biayanya juga membengkak. Awal dari rencana opening itu kita maunya di bulan Desember 2024, dan akhirnya molor di April 2025. Ya, dibalik dari masalah tersebut, saya terima kasih tuh ke pemilik ruko, sudah membantu saya tuh untuk memperpanjang sewa kontrak tanpa ada biaya. Membangun brand baru dari nol, tantangannya itu gila banget. Mana lagi tabungan saya itu terbatas, produk harus enak dan beda dari coffee shop yang lain. Menantang banget sih. Belum lagi ketika cari supplier dan bahan baku itu nggak gampang. Saya harus melakukan research yang sangat banyak gitu. Dari supplier satu ke supplier yang lain, semuanya itu sangat menguras tenaga dan air mata. Tapi sekarang pas saya melihat Panca Coffee sudah officially open, melihat ada banyak pelanggan yang datang dan ada pelanggan juga yang RO, repeat order, setiap hari beli, saya ngobrol sama customer, dengar masukan mereka, itu bikin saya merasa kayak kalau kerja keras saya selama ini sudah terbayar. Setiap pagi saat kita preparing for opening itu sering terdiam dan senyum sendiri, karena inget nih apa yang sudah saya lewatin beberapa bulan ini, seberapa berat gitu. Tapi saya sadar bahwa yang paling penting itu rasa syukur, niat baik, dan kerja keras. Dari semua itu pasti akan selalu ada jalan.
Hal ini juga yang menginspirasi saya untuk berbagi cerita ke teman-teman agar setiap orang itu bisa semangat dan punya keberanian untuk melewatin hal-hal yang sulit dalam hidup. Saya berharap para pelanggan yang datang ke Vanse Coffee itu juga merasakan bahwa di setiap cup Vanse Coffee itu ada cerita di baliknya. Awalnya itu saya jatuh cinta sama kota Chengdu di Cina. Jadi sewaktu saya melakukan brand research di Cina, walaupun nggak berakhir baik dan akhirnya harus merugi ratusan juta, tapi saya sudah terlanjur jatuh cinta sama kota Chengdu. Nah, waktu memikirkan logo Vanse, saya itu pengen bawa sepotong cerita Chengdu ke Indonesia. Karena kan Chengdu itu terkenal dengan kota panda. Seluruh panda di dunia ini kan berasal dari kota Chengdu. Akhirnya panda itulah jadi simbol logonya Vanse. Panda kan melambangkan kehangatan dan keceriaan, juga kebersamaan. Lucu banget kan kalau kita ngeliat panda lagi di hutan bambu main sama panda-panda lain. Nah, hal ini juga yang saya pengen customer rasakan ketika di Vanse. Hangat, fun, dan bikin semua orang senang ketika minum kopi di Vanse. Overall, itulah cerita di balik logo panda di Vanse.